Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, setelah berbicara dengan sosok bayangan hitam raksasa, Xiaoyan ditarik dan menghilang dari dunia kekacauan. Sementara itu Raja Tianzang mulai memprovokasi Raja Roh Istana Surgawi. Pertarungan level ini di luar yang dibayangkan semua orang. Jadi salah satu dari keduanya harus menjaga tubuh Xiaoyan untuk menghindari dampak dari pertarungan yang akan pecah. Karena jika dia bergabung di arena pertarungan, mungkin situasinya akan tidak terbayangkan. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Istana Surgawi. Begitu pula dengan Raja Tianzang, pasti memiliki pengaturan tersembunyi yang tercermin dari balik kata-katanya. Bagaimanapun pertempuran ini sangat berbahaya. Seperti kata pepatah, mudah untuk menyembunyikan tombak yang tajam, tetapi sulit untuk melindungi diri dari anak panah yang tersembunyi. Pada saat ini Raja Tianzang menggantungkan labu anggur di pinggangnya. Namun jika dibandingkan dengan 10 Raja Roh yang mengenakan jubah perang, Raja Tianzang hanya mengenakan jubah polos biasa dengan tombak naga perak yang melayang di sampingnya. Segera Raja Tianzang merentangkan kelima jarinya, kemudian meraih tombak terbang ke dalam telapak tangannya. Baiklah, sekarang aku tidak ingin berbicara omong kosong lagi, dan sudah terlalu lama aku tidak bertarung dengan Istana Surgawimu. Sekarang aku ingin melihat setelah bertahun-tahun seberapa besar peningkatan yang kalian buat untuk melawanku. Jadi sebaiknya jangan membuatku kecewa. Raja Tianzang berkata dengan santai sambil memegang tombak panjang naga perak menghadapi 10 Raja Roh sendirian. Namun anehnya, ketika Raja Tianzang memegang tombak naga peraknya, tidak ada aura apapun yang terpancar dari tubuhnya saat ini. Namun saat Raja Tianzang mengeluarkan suaranya, tiba-tiba semua wajah 10 Raja Roh terlihat jelas ketakutan. Rasa penindasan ini bukan berasal dari tombaknya, tetapi tampaknya berasal dari suara Raja Tianzang. Pada saat ini senyuman di wajah Raja Tianzang telah menghilang, tetapi diganti dengan tatapan yang mendominasi. Jelas saat ini dia akan lebih serius untuk menghadapi para Raja Roh Istana Surgawi. Tetapi meskipun Raja Tianzang memancarkan aura yang sangat mendominasi, bagaimanapun juga dia harus menghadapi 10 Raja Roh yang akan bergandengan satu sama lain. Walaupun sebenarnya salah satu dari Raja Roh memiliki keberanian untuk bertarung dengan Raja Tianzang, tapi keberanian yang paling besar itu berasal dari Raja Roh baru Istana Surgawi yang sepertinya menjadi sumber kepercayaan diri bagi para Raja Roh Istana Surgawi. Dengan kata lain, dia satu-satunya Raja Roh yang terkuat di Istana Surgawi dan menjadi bintang keberuntungan untuk mereka. Jadi mereka tidak akan mundur saat ini. Ketika Raja Tianzang bersiap untuk bertempur, dengan cepat Fuxing berjalan keluar kemudian mengeluarkan pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Tepat ketika Fuxing memegang pedang panjang dengan erat, tiba-tiba kekuatan keabadian mengalir ke dalam pedang di tangannya yang membuat energi pedang menyebar dengan gila-gilaan. Di bawah tekanan energi pedang yang ganas, 9 Raja Roh lainnya tidak bergerak sama sekali, tetapi semua Raja Roh berdiri di samping untuk melihat pertempuran yang akan pecah. Karena bagaimanapun juga, kekuatan yang terpancar dari keduanya bukanlah lagi keabadian Kaisar, melainkan keabadian para dewa. Jadi tidak satupun dari para Raja Roh dapat berpartisipasi dalam pertempuran antara keduanya. Pada saat yang sama, kedua sosok berdiri di udara menatap satu sama lain, seolah-olah mereka tidak peduli dengan semua orang yang berada di sekitarnya. Segera, kedua sosok melangkah dengan kecepatan yang sangat mencengangkan, yang membuat kehampaan di sekitarnya mulai terdistorsi. Pada saat benturan antara keduanya,
terdengar suara ledakan di kehampaan, mengeluarkan dentuman sonik yang memekakkan telinga. Kemudian, energi pedang yang sangat menakutkan membelah langit. Melihat itu, Raja Tiansang juga tidak mau kalah. Kemudian dia mengayunkan tombak panjang melakukan serangan yang tidak lebih lemah dari energi pedang. Segera keduanya membuat serangan yang lebih menakutkan. Serangan dari keduanya menyapu dengan sekejap mata. Segera Fuxing mengayunkan kembali pedang panjang di tangannya. Kemudian mengalirkan energi ke tubuh pedangnya menggunakan dua jarinya, yang membuat pedang panjang di tangannya meledak dengan cahaya dingin yang sangat kuat. Setelah ledakan keras itu, tiba-tiba cahaya pedang berubah menjadi dua bagian. Tetapi cahaya pedang itu tidak berhenti dan terus memadat menjadi ratusan bayangan cahaya pedang dalam sekejap. Bahkan di bawah kekuatannya, bayangan pedang itu terus membengkak menjadi sangat besar dan terus menyapu melawan angin dengan gila-gilaan ke arah Raja Tiansang dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat ini, setiap bayangan pedang dengan cepat meluas hingga ratusan kaki seperti membentuk formasi pedang besar yang menutupi Raja Tiansang sebagai pusatnya. Namun Raja Tiansang terlihat santai dan dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Tetapi perlahan, dia juga menurunkan sosoknya, kemudian memegang tombak naga perak dengan kedua tangannya, kemudian meletakkannya di pinggangnya seolah-olah dia akan menggunakan seluruh kekuatannya. Tepat ketika bayangan pedang raksasa terus menyapu ke arahnya, tiba-tiba Raja Tiansang mengayunkan tombaknya ke depan yang membuat ujung tombaknya terus bergetar dan mengeluarkan raungan dewa naga seperti genderang perang dari dunia bawah. Di bawah ayunan tombak naga perak Raja Tiansang, di belakangnya muncul gelombang badai energi yang sangat kuat itu menyembur keluar, yang membuat rambut Raja Tiansang terlihat semakin acak-acakan, seolah-olah tertiup angin. Pada saat ini, cahaya bayangan ratusan pedang raksasa yang menyapu semakin dekat di depannya, dan badai energi Raja Tiansang menjadi semakin kuat dan tampaknya ada sebuah sosok yang sangat besar ingin keluar dari badai energi itu. Pada saat cahaya bayangan pedang raksasa yang kuat menutupi Raja Tiansang, tiba-tiba jubah sutra Raja Tiansang berkibar saat ini dan tepat cahaya bayangan pedang akan mencapai tubuhnya. Sebuah kepala naga perak yang sangat besar dengan cepat muncul di belakangnya. Bahkan di bawah ukuran kepala naga perak yang tak terbayangkan, sepertinya bayangan pedang raksasa tidak berharga di depan kepala naga ini, karena kepala naga ini langsung menelan semua cahaya bayangan pedang raksasa. Bahkan dia terus menyapu dengan ganas dan terus mencoba untuk menelan Fuxing dan Raja Roh lainnya. Bagaimanapun, kepala naga ini ukurannya lebih dari 10.000 kaki yang diselimuti dengan kekuatan menakutkan. Tepat ketika mulut naga raksasa mengeluarkan raungan keras, terdengar suara ledakan bergema di kehampaan. Segera setelah kepala naga menyerang para Raja Roh yang memicu gelombang yang sangat menakutkan di kehampaan, kemudian kepala naga itu menelan para Raja Roh lainnya dan Fuxing. Namun tiba-tiba, kepala naga itu meledak dengan keras. Setelah suara ledakan mereda, kedua sosok itu muncul di kehampaan. Kemudian keduanya berhadapan lagi. Di bawah serangan cahaya bayangan pedang raksasa, terlihat tidak ada kerugian sedikit pun pada Raja Tiansang. Namun di sisi lain, Fuxing yang menghadapi kepala naga yang sangat besar mengalami kerugian meskipun dia mengenakan baju besi. Terlihat ada noda darah di pipinya yang menunjukkan dalam konfrontasi tingkat ini Fuxing berada pada posisi yang kurang diuntungkan, sehingga membuat wajahnya yang penuh dengan kesombongan segera berubah menjadi sedikit suram saat ini. Ternyata aku meremehkan kekuatanmu. Sekarang aku mengerti bahwa kamu memang layak menjadi lawanku. Fuxing mendengus dingin sambil menyela noda darah di wajahnya. Segera Fuxing menjentikkan jarinya, lalu mengeluarkan satu set baju besi yang baru, kemudian menutupi seluruh tubuhnya dengan cepat. Segera dia menggenggam pedang peri kuno di tangannya yang membuat seluruh tubuhnya memancarkan rasa ketajaman yang ekstrim. Seolah-olah seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang dingin yang siap menyapu kapan saja. Dalam pertempuran, sebaiknya kamu jangan pernah meremehkan lawanmu. Jika tidak, musuh akan menemukan celah kekuranganmu.
Raja Tianzong menjawab dengan santai. Kemudian dia mengangkat bahunya seolah-olah serangan yang dilakukan Fuxing tidak dapat menekannya sama sekali. Setelah kata-kata itu jatuh, di bawah tekanan Raja Tianzong, Fuxing menjadi gila. Dia terus berteriak dengan kemarahan yang melonjak di matanya. Segera, kekuatan keabadian dituangkan ke dalam pedang panjang di tangannya dengan gila-gilaan. Di bawah energi pedang yang terus menyebar, tiba-tiba sosoknya menghilang dengan cepat. Namun saat melihat pemandangan ini, Raja Tianzong dengan cepat menghilang di bawah udara tipis. Segera saat keduanya menghilang, 9 raja roh lainnya juga melihat sekeliling, seolah-olah keduanya menghilang tanpa jejak. Karena kekuatan ini hanya dimiliki oleh mereka yang telah menerobos keabadian dewa. Dengan kata lain, keduanya memasuki domain dewa abadi. Meskipun 10 raja roh dari istana surgawi dulunya sangatlah kuat, namun sangat sedikit di antara mereka yang mencapai keabadian para dewa. Tentu saja Tianzong juga merupakan salah satu dari mereka yang telah melangkah ke ranah keabadian para dewa. Namun setelah pertempuran di dunia bawah, kekuatan mereka menjadi menurun ke tingkat keabadian kaisar. Sejak saat itu, dia menghabiskan seluruh hidupnya untuk berkultivasi dengan gila-gilaan, yang sudah pasti bertujuan untuk mendapatkan kembali terobosan ke ranah keabadian para dewa. Namun itu beberapa kali lebih sulit dari sebelumnya, sehingga dia dan para raja roh lainnya tidak pernah merasakan terobosan sama sekali. Dan kecepatan kultivasi mereka tidak secepat sebelumnya, yang menunjukkan mereka tidak mendapatkan restu dari semangat dunia sensi. Karena alasan inilah, ketidaksukaan istana surgawi terhadap sensi terus meningkat dan telah mendarah daging di tubuh mereka. Jadi mereka hanya bisa menebaknya. Seharusnya di bawah aliran waktu dunia sensi yang sangat besar, meskipun mereka tidak dapat mengendalikan aliran sejarah, selama mereka memiliki kemauan, seharusnya tidaklah sulit. Namun setelah memikirkannya, karena Yang Mulia Suzang adalah kehendak dunia sensi, jadi secara alami itu mudah untuk menekan 10 raja roh dari istana surgawi. Meskipun Yang Mulia hanya menekan mereka dan tidak sepenuhnya memusnahkannya, hal itu membuat mereka membutuhkan 10 kali lipat kemauan berkultivasi dari sebelumnya. Tetapi mereka masih kesulitan untuk dapat meningkatkan kekuatan mereka. Karena inilah, rasa permusuhan antara 10 raja roh istana surgawi meningkat seiring waktu berjalan, seolah-olah di dalam hati mereka tidak memiliki hubungan dengan sensi. Jadi semua raja roh istana surgawi hanya berharap bahwa dunia sensi akan segera diinvasi, dan mereka hanya ingin menyaksikan dunia sensi dihancurkan oleh dunia lain. Bahkan mereka telah lama melupakan diri mereka sendiri yang hidup di dunia sensi. Meskipun mereka berasal dari dunia sensi, tetapi mereka tidak peduli lagi bagaimana mereka bisa tumbuh dewasa di dunia ini. Dunia sensi tidak pernah mengecewakan makhluk hidup yang dilahirkan kembali. Meski begitu, mereka masih ingin mengkhianati sensi. Walaupun Yang Mulia tahu tentang pengkhianatan istana surgawi, dia tidak pernah mengambil tindakan untuk membunuh makhluk hidup manapun. Jelas, ini merupakan kehendak dunia sensi. Karena selama itu adalah makhluk yang lahir di dunia sensi, tidak peduli apa, dia akan menjangkau dan membantu mereka. Namun kerusakan yang disebabkan oleh istana surgawi ke seluruh dunia sensi, bahkan jika itu terlalu banyak, namun tidak mungkin untuk menghancurkan sensi dengan mudah. Jika bukan karena hubungan istana surgawi dengan Taisu, bagaimana mungkin mereka dengan mudah mengkhianati sensi dan membiarkan Taisu menginvasi sensi sekarang? Pada saat yang sama, setelah Fuxing menggunakan domain alam dewa abadi untuk melawan Raja Tianzong, mata 9 raja roh lainnya mengunci pergerakan Yueli secara bersama. Karena bagaimanapun juga, jika mereka ingin mendapatkan tubuh fisik Xiaoyan, maka mereka harus menyingkirkan Xiao Yueli terlebih dahulu. Pada saat ini, Xiao Yueli masih memegang sabit kematian di tangannya. Meskipun kekuatan 9 raja roh sulit ditandingi olehnya, namun dengan temperamennya yang suka berperang, secara alami dia tidak akan mundur sedikit pun. Bagaimanapun di belakangnya adalah ayahnya sendiri. Jadi apapun yang terjadi, dia tidak akan mundur dan tidak akan membiarkan siapapun mendekati ayahnya.
kecuali mereka dapat melangkahi mayatnya. Namun di bawah kebingungan Xiao Yueli tentang reinkarnasi yang belum sepenuhnya membangkitkan ingatannya di kehidupan sebelumnya, tiba-tiba sekarang dia memiliki perasaan seperti lahir kembali yang membuatnya semakin bersemangat. Tepat ketika melihat penampilan Xiao Yueli, salah satu raja roh mencilat bibirnya, kemudian detak jantungnya menjadi semakin cepat. Meskipun raja roh yang lainnya tidak memiliki nafsu seperti musuh, tetapi saat melihat wajah Xiao Yueli yang memang sangat cantik dan memiliki tubuh yang sangat indah, mata mereka juga menunjukkan ekspresi ketertarikan yang sangat kuat. Meskipun Xiao Yueli memancarkan aura yang mendominasi, tapi itu tidak sekuat di kehidupan sebelumnya. Namun dia masih terlihat tenang di bawah penindasan para raja roh dan terlihat ambisi yang terpancar dari wajah cantiknya. Bahkan jika dibandingkan dengan para monster tua ini, dia masih menunjukkan senyum di wajah cantiknya yang membuat para raja roh menunjukkan senyum mencibir. Bagaimanapun situasinya telah berkembang ke titik ini, dan mereka hanya berpikir untuk merebut tubuh Xiaoyan secepat mungkin. Gadis kecil, sebaiknya kamu segera menyerahkan ayahmu kepada kami. Aku berjanji tidak akan menghancurkan dunia bawahmu. Bagaimanapun itu sudah tidak dapat diubah, dan kamu tidak akan dapat menyelamatkan ayahmu yang telah berubah menjadi patung. Ning Yao berkata dengan dingin. Tepat ketika kata-kata itu jatuh, sebenarnya Yueli tidak tertarik berkomunikasi dengan para raja roh di sekitarnya, tetapi dia mendengar cibiran tentang ayahnya yang membuatnya menjadi bereaksi. Kamu masih berbicara omong kosong. Jika kamu ingin bertarung, ayo kita bertarung. Kamu pikir aku takut denganmu? Kalian hanya sekelompok bajingan yang tak tahu malu. Xiao Yueli menatap para raja roh dengan mata dingin dan tegas. Penampilanmu memang sangat mirip dengan Ratu Pluto di kehidupanmu sebelumnya yang mencengkelkan sepertimu. Ning Yao berkata dan mendengus dingin. Tepat ketika Yueli mendengar kata-kata itu, dia mengerutkan kening karena meskipun dia tahu bahwa Ratu Pluto selalu memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia tidak menyangka bahwa meskipun dia bereinkarnasi, emosinya akan tetap begitu mendominasi. Pada saat yang sama para raja roh lainnya tidak berbicara, namun Ning Yao segera menatap Tianxun kemudian berkata perlahan, sekarang adalah kesempatan kita untuk bergerak. Lagi pula Raja Tianxan tidak akan bergerak saat ini. Dia masih terjebak di domain alam dewa abadi. Sekarang mungkin hanya reinkarnasi Pluto yang bisa bertarung, karena yang lainnya tidak cukup kuat untuk berurusan dengan kita. Jika 9 Raja Roh menyerang bersama, kita akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi. Mendengar kata-kata itu, mata Tianxun menjadi suram. Jelas dia masih memiliki ketakutan di dalam hatinya. Lagi pula dia merasa bahwa Xiao Yueli ini akan menjadi gila lagi. Dan jika itu terjadi, maka akan sulit untuk menghadapinya. Memikirkan peluang ini dan jika dia tidak mengambil kesempatan ini, maka pasti akan sulit untuk mendapatkannya lagi. Saat ini kulitnya menjadi gelap, namun dia adalah yang terkuat di sini. Dan jika ditambah dengan 8 Raja Roh lainnya, maka Xiao Yueli akan kesulitan menghadapi mereka, walaupun dia memiliki kartu truf. Namun Xiao Yueli bukanlah target mereka saat ini. Aku dan Ning Yao akan memblokir reinkarnasi Pluto, dan kalian harus mendapatkan tubuh reinkarnasi dari Yang Mulia dengan segala cara. Tapi ingat, kalian tidak boleh menghancurkan tubuhnya. Jadi setelah mendapatkannya, kalian harus langsung mengirimkannya kepada Tuan. Tianxun berkata perlahan. Sekarang dia telah membuat keputusan yang membuat para raja roh lainnya menganggukkan kepalanya satu demi satu. Setelah membuat pengaturan, Ning Yao dan Tianxun memimpin para raja roh menyerang Yueli secara bersamaan. Tepat ketika Xiao Yueli melihat pemandangan ini, dia langsung memegang sabit kematian dengan satu tangan, kemudian memegang Xiaoyan dengan tangan lainnya di depannya. Setelah 9 raja roh mendekati Xiao Yueli secara bersamaan,
Dia menggertakkan gigi peraknya dan dengan cepat ekspresinya berubah menjadi kemarahan. Segera matanya yang indah berubah menjadi lebih dingin yang membuat cahaya hitam dari sabit kematian di tangannya melonjak dengan gila-gilaan. Kemudian cahaya hitam langsung menyelimuti tubuhnya. Pada saat ini dia sudah siap untuk melawan, bahkan jika dia harus membawa Xiaoyan di belakangnya. Dia tidak akan mundur sedikit pun. Segera Tianxun dan yang lainnya menyapu dengan liar ke arah Xiao Yueli. Dan dengan cepat, mereka muncul di depannya. Namun pada saat para Raja Roh mendekat, cahaya hitam yang mengerikan langsung menjarah keluar dari sabit kematian. Kemudian membentuk gelombang setengah lingkaran seperti bulan sabit menyapu sekelilingnya. Dan kehampaan di sekitarnya mulai bergetar di bawah cahaya hitam. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.